Wes. Wes. I'm sitting here wondering. I'm sitting here wondering. Halo ngapaker, selamat datang di channel kami. Untuk kali ini kami mau ngebahas di mobil yang sangat legendaris, sangat familiar untuk Anda yang kelahiran tahun 90-an, yaitu untuk Daihatsu Veroza tahun 94. Untuk di mobil Veroza ini nggak ada pilihan di diesel, tapi kalau misal Anda mau yang di dieselnya, Anda bisa milih untuk di Rocky ataupun TAF ataupun di Highland. Untuk mobil ini diproduksi pada tahun 89, tapi untuk Indonesia itu mulai muncul di tahun 92 sampai 99, yang akhirnya dilanjutkan oleh Daihatsu Taruna dan juga lanjut lagi itu Daihatsu Terios. Nah, untuk di bagian eksterior, pada bagian depan ini terbuat dari besi, jadi di saat Anda numblik ataupun nabrak lawannya ini akan lebih aman, karena di tahun 90-an belum ada kepikiran untuk pembuatan di bagian airbag. Ya, airbag sih jenis apa gitu kan. Ini kan mobil yang semi off-road gitu kan. Walaupun untuk penggeraknya di sini hanya ada satu pilihan, yaitu rear wheel drive atau penggerak roda belakang. Lanjut pada bagian di depan. Ini untuk bagian grill. Ini memang sudah kurang bagus, tapi ini masih ori. Terus di sini untuk di headlamp ini terbuat dari kaca. Ini kaca semua dan ini masih ori. Tuh. Nah, sebelum kelupaan, ini untuk di bagian pajaknya. Ini pajaknya masih hidup di bulan 8. Jadi ada sisa waktu 6 bulan ke depan masih aman. Ya, walaupun pajak mobil ini jelas murah karena tahun 90-an untuk Nepol G di sini besarnya kan untuk Jateng hanya di angka 2% ya dari harga mobil. Nah, di sini ini masih KP1 sini ya, KP1 dan atas nama manusia. Untuk besarnya PKB di angka 520.000, SWDK-LJ 143.000, total semua selepasnya akumulasi di angka 663.000. Ini besarnya pajaknya seperti dengan kendaraan sepeda motor, dengan bentuk kunci seperti ini. Ini nggak ada alarm ya, alarm nggak dibutuhkan di mobil seperti ini. Lanjut untuk di bagian sektor mesin, ini kita lihat untuk mesin mobil ini. Untuk mesin di mobil Daihatsu Veroza, mobil ini bisa dikatakan agak loyo ya untuk tenaganya, karena untuk tenaga maksimal itu hanya di angka 94 horsepower dan torsinya pun malah kaget, dan untuk torsinya itu di angka 128 Nm. Nah, di saat Anda menemukan kendala di mesin mobil ini bisa Anda oprek ataupun ganti dengan mesin dari Daihatsu Zebra S-Pass, karena cc-nya sama di angka 1,6 atau 1600 cc. Nah, terus untuk kondisi di kap mesinnya itu masih ori, bukan preng gitu kan. Ini belum kena yang namanya dempul. Nah, terus tulangan pun ini masih aman dari yang namanya bekas eksiden gitu. Kondisi di mesin ini tidak ada oli yang rembes, jadi nggak usah khawatir bahwa Anda akan mengalami permasalahan di saat membeli di mobil ini. Nah, terus satu lagi, untuk di Veroza itu ada pilihan yang di Special Edition atau Dual Tone. Ini memang Dual Tone, tapi ini bukan aset aslinya ya, karena ini sudah dicat ulang dan ditambahi biar lebih gagah. Itu akan dibedakan di sini. Ini akan ada keterokan mesin
ada ketrokan mesin. Di sini akan ada ketrokan, di mana di sini akan tertulis di Special Edition. Tapi kalau yang standar ini nggak ada. Jadi Anda nggak bisa dilombo ataupun ditipu ataupun dibohongi dengan orang yang kurang jujur. Gitu. Ya minimal untuk pengetahuan Anda ya. Kalau yang di SE bedanya itu, dan satu lagi nanti di bagian interior. Itu kan masih prank gitu kan. Nah lanjut untuk di bagian sebelah kanan. Untuk sebelah kanan untuk di spion ini masih manual, jadi tahun 90-an nggak ada yang namanya electric mirror ataupun di retract gitu ya. Di belakang kondisinya juga masih bagus semua. Terus belakang ini engselnya masih bagus semua ya. Ya walaupun ada bunyi kletik itu karena di bagian sininya. Ini yuk, yang bunyi gitu dari sini nih. Ini nanti ditambahin fat, nanti akan hilang suara kutuk. Tapi door trim belakang ini masih asli. 28 tahun mempertahankan door trim ini sangat bagus. Gempulan juga nggak ada. Ini silerannya masih bagus. Ini ngeceknya di cuik atau di kayak gini semek kuku, ini akan dekok. Tapi kalau sudah dikasih dempul, ini sangat keras. Gitu. Nah, telang air, ini telang airnya semuanya masih bagus, masih rapi gitu ya. Kalau Anda orang yang cermat dalam membeli mobil, biasanya akan dicermati pada bagian seperti ini. Ya sama dengan mobil Toyota Kijang ya. Toyota Kijang juga seperti itu. Dan untuk di Daihatsu Verosa, untuk di bagian rok kedua ataupun joknya, itu ada dua pilihan. Ada yang face to face, ada juga yang sudah mengarah ke depan. Nah, untuk di belakang, ini semuanya terbuat dari besi. Jadi Anda nggak membutuhkan untuk bagian pengaman lagi. Ya, besi ikih ya, ketumbur sama mobil-mobil SUV-an ataupun mobil Hajuta Umat, ini akan lebih kuat ya. Ada untuk pengait untuk bagian direct juga sudah disediakan pada mobil ini. Nah, untuk kondenya pun ini masih terpasang dengan rapi. Tapi profil bannya di sini beda dengan yang dipakai. Ya, wong kadang serep ikih ya, serep kan bisa dipakai atau enggak. Walaupun dipakai itu hanya jarak sekian kilo sebelum mendapatkan tambal ban terdekat. I'm sitting here wondering. I'm sitting here wondering. Oke, untuk di interior mobil ini, untuk di bagian headroom sama legroom, untuk headroomnya jelas ini akan sangat luas, hampir 2 kepala atau 2 apa ya, 10 jari berarti ya. Dan untuk di legroom ini juga sangat lega. Yang namanya mobil Jeep atau SUV ya seperti ini akan lebih nyaman. Tapi untuk di bagian fitur mobil ini nggak bisa berharap lebih karena fiturnya masih biasa banget. Di bagian AC juga seperti ini ya. Ini mobilnya untuk AC-nya adzan, kita break dulu. Terus lanjut untuk di bagian dashboard ini bisa jadikan pembeda juga. Untuk yang di model Special Edition di tahun 9697 ya, ini dashboardnya yang di SE enggak seperti ini. Tapi kalau yang di standar masih seperti ini. Jadi kalau semisal Anda dapat yang di SE, itu dashboardnya sudah beda. Nanti penyimpanan seperti ini. Nah, terus untuk di mobil ini dapat jam. Ini masih analog modelnya seperti ini. Dan untuk voltase di
baterai ataupun untuk di aki seperti ini. Tapi untuk di bagian sistem audio mobil ini sudah ada ya, walaupun ini dapat untuk di bekas tipnya mobil apa ini, Innova ya. Terus setir kebetulan untuk kami dapat setir orinya. Klaksonnya juga masih lumayan bagus. Nah, di odometer di sini masih bisa dikatakan semuanya normal, dari kelistrikan normal. Terus untuk di odometer di sini sudah dapat untuk RPM juga. Wow, mantap. Dan plafon ini juga masih relatif bagus. Ya, asbak juga ada, matic api juga ada. Tuh. Selumut gini yuk. Dalam kemarin dulu pernah kok. Wadah pora mic-nya. Jelas panas, sembelat gitu ya. Snoot. Oke, dan untuk interior mungkin nggak ada tambahan lain karena mobil ini masih benar-benar standar GEL, sama seperti keluaran waktu dapat dari barunya. I'm sitting here wondering. I'm sitting here wondering. Ya, oke, mungkin hanya seperti saja untuk video kami tentang Daihatsu Veroza di tahun 94. Jadi kalau misal Anda memiliki keinginan untuk mobil semi off-road ya, karena mobil ini nggak worth it untuk dipakai di medan berat atau di lumpur. Kalau ingin di lumpur, nanti pilihannya ada di Taft, Rocky, ataupun di Helen untuk yang long gitu kan. Karena untuk pilihan mobil yang tadi ada pilihan untuk yang di 4-wheel drive seperti itu. Dan kalau teman-teman berminat dengan mobil kami, nanti bisa cek untuk harga serta nomor telepon yang sudah kami sediakan pada bagian kolom deskripsi. Dan kalau punya pengalaman untuk merawat di mobil Veroza, silahkan cantumkan pengalaman teman-teman pada bagian kolom komentar. Nanti kita bisa sharing di sana ya, tentang keluhannya, tentang perawatan, ataupun pernah memiliki kenangan manis di saat menggunakan mobil Veroza. Dan terima kasih sudah nonton selesai. Jika teman-teman suka dengan video otomotif, jangan lupa untuk like dan subscribe, karena channel ini putar membahas seputar dunia otomotif. Siapa tahu di video kami ke depan ada pilihan mobil idaman Anda. Saya Taufik Basanuddin, sampai ketemu di video kami selanjutnya. Salam sukses selalu dan thank you.